Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, wa ba'du. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, kepada saudara-saudariku yang insyaallah dicintai Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Mengawali jumpa kita saat ini, saya berpesan dengan kuat agar kita semua mencoba meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita, dan jangan sampai kita wafat kecuali dalam keadaan hamba yang tunduk patuh kepada Allah. Wa qala ta'ala, Allah mengingatkan kepada kita semua dan selalu juga diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setidaknya sekali dalam sepekan dalam setiap kesempatan Jumat atau bahkan ta'limnya, menyitir Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-102. Ya ayyuhalladzina amanu, hai seluruh orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun kalian, kata Allah, lelaki, perempuan, besar, kecil, tua dan muda, ittaqullaha haqqa tuqatih, tingkatkan selalu takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencoba menjalankan segala perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, memaksimalkan semua ibadah yang mampu kita kerjakan dengan sesungguhnya, dengan serius, dengan sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kita wafat kecuali dalam keadaan sebagai muslim yang tunduk, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saudara-saudariku, keluarga besar Musyawarah, mengawali jumpa kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, saya ingin mengingatkan diri pribadi dan kita semua untuk berdoa khusus kepada Allah Subhanahu wa taala bagi keluarga besar penumpang di pesawat SJ182 yang kita telah ketahui bersama mengalami musibah. Dan Masya Allah, saya sampai sebelum Zoom ini mencoba untuk melihat ya daftar penumpang yang berada di manifest itu yang tersebar di berita, dan saya temukan Masya Allah banyak sekali orang-orang baik, Kapten Afwan, kemudian ada Ustadz pengasuh pondok pesantren, kemudian juga ada banyak orang-orang baik di dalamnya. Dan saya berpikir Masya Allah, bagaimana ketika saya pun dalam keadaan mesti berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan belum tentu juga wafat kita dalam keadaan baik jika kita tidak sungguh-sungguh menyiapkan diri. Maka kita sekali lagi selain turut berduka cita, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh hamba-hamba Allah yang terdapat di dalam pesawat yang dimaksudkan, jikapun Allah menakdirkan selamat, diberikan hikmah kebaikan, bila pun seluruhnya sesuai dengan ajal dan takdirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dalam keadaan husnul khatimah, dan kita pun bisa disusulkan dan diikutkan dalam keadaan yang terbaik. Sebab wafat semua bisa menjadi sebab apapun yang terjadi. Ya, bisa boleh jadi karena penyakit, bisa karena jadi musibah, kecelakaan dan sebagainya. Intinya bila sudah tiba ajalnya kita akan kembali. Karena itu, pastikan diri kita dalam keadaan baik, sehingga saat kita pun waktunya tiba untuk pulang dalam keadaan yang terbaik menurut ridha Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, pada malam hari ini seperti tadi disampaikan, saya sedikit merenungkan sebelum Zoom kita ini. Masya Allah, di keluarga besar Musyawarah, ya, satu dengan lainnya sudah tersambungkan, membangun kekerabatan, ukhuwah Islamiyah dan insaniyah. Ya, Islamiyah itu dalam skop keislaman, insaniyah dalam sisi kemanusiaan dan sosial, sudah banyak yang dikerjakan. Dan saya sejenak merenungkan, apakah semua aktivitas kita ini hanya akan berhenti kebahagiaannya di dunia, ya, atau bahkan akan berlanjut di akhirat pertemuan kita ini? Kita tidak bisa mengetahuinya, tapi kita bisa menyiapkan dan berikhtiar untuk mewujudkan itu semua. Ya, saya sangat khawatir satu saat kita saling tertawa, gembira, tersenyum, saling mengabari, kadang-kadang ya olahraga bersama dan sebagainya. Tapi kita tidak bisa memastikan apakah satu saat ketika kita pulang kepada Allah ini akan kembali terjadi. Ya, kita bisa melihat kawan kita yang tertawa, yang bahagia, tersenyum dan sebagainya. Karena itu saya mohon maaf untuk malam hari ini kita akan coba banyak menyiapkan diri dan banyak melihat dan berharap suatu saat kita akan ketemu kembali, kita akan mencoba untuk mewujudkan kebahagiaan ini, dan mudah-mudahan bisa berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan mulai pedomannya dari Al-Quran, karena Al-Quran jelas firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang menciptakan kita, Allah yang maha tahu tentang kita, Allah yang maha memahami seluruh aktivitas kita dari kita sebelum hadir di muka bumi sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering memberikan logika yang sangat sederhana teman-teman sekalian. Ya,
Orang-orang yang handphonenya misalnya rusak saja, dia akan kembali kepada counter handphone yang mengerti tentang handphone untuk mencoba memperbaiki handphonenya. Ya, orang yang kendaraannya rusak, dia akan mencoba datang misalnya ke dealer atau bengkel tertentu untuk memperbaiki keadaan mobilnya atau kendaraannya supaya kembali beraktivitas normal. Ya, atau bahkan pembuat game-game tertentu, dia mengerti bagaimana jalannya, kalau rusak bagaimana kembalinya, bagaimana pedoman menjalankannya dan sebagainya. Ini aspek dunia. Tapi logika ini harus kita gunakan dengan jernih pada setiap dasar kehidupan kita, termasuk dalam hal berkehidupan beragama. Ya, bahwa kita manusia sudah mengerti, sudah paham bahwa kita memiliki pencipta, ya, dan kita tetapkan pencipta kita Allah Subhanahu wa taala dengan syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita belajar mengetahui, mendalami kenapa kita memilih Islam, alasannya apa, logikanya apa, kenapa kita menetapkan Allah sebagai Tuhan. Dengan semua keyakinan itu, kita kemudian menyembahnya. Tapi jangan dilupakan teman-teman sekalian, menyembah Allah artinya mematuhi seluruh ketentuan yang telah Allah tetapkan dalam kehidupan. Baik aspek ibadah, wujudnya ritual, sholatkah itu, puasakah itu, haji, umrahkah, dan sejenisnya yang berbentuk ibadah ritual, ataupun dalam konteks kehidupan sosial, ya bagaimana interaksi kita dengan orang tua kita, istri, suami, anak-anak, kerabat, tetangga, dengan sesama muslim, dengan non-muslim, dan sebagainya. Dan seluruh ketentuan itu disebut dengan hudan namanya. Hudan ini Allah berikan sejak manusia pertama Adam alaihissalam bertugas di muka bumi. Ketika Allah mulai turunkan ke bumi bersama Sayyidah Hawa alaihissalam, maka Allah firmankan bersamaan dengan itu yang diabadikan keterangan ini di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-38. Ya, kalau Anda punya mushaf standar di paling kanan sebelah atas di mushaf, Allah berfirman, "Qul nahbitu minha jami'a, ya fa imma ya'tiyannakum minni huda." فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. Sekarang telah tiba waktunya kalian semua, kata Allah, saya perintahkan dengan segenap keagunganku, turun kalian semua ke muka bumi untuk memulai aktivitas sebagai khalifah Allah di bumi. Karena tugas manusia saat diciptakan, tugasnya di bumi, bukan di langit. Ya, tempat pulangnya ke langit, tempat kembalinya di surga. Jadi kita ini dengan izin Allah, kita tuh makhluk surga. Jangan sampai kita nggak pernah pulang ke rumah kita. Tempat kita di surga, tempat mula Adam trading itu di surga. Tapi kita harus punya tugas dulu di bumi sehingga kita nanti sampai kembali kepada Allah membawa bekal kita, kunci surga kita. Ya, kunci untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemudian Allah firmankan di Quran surah kedua ayat 30, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi", bukan fis sama. Ya, ketika kami Muhammad SAW Rabbu berfirman kepada para malaikat dan sementara jin yang ada pada saat itu, ya, bahwa tugas manusia yang diciptakan ini akan kami tugaskan di bumi sebagai khalifah, pemakmur bumi, generasi yang saling menggantikan, pembawa manfaat, ya, orang-orang yang akan menyukseskan kehidupannya dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, singkatnya bersamaan dengan turunnya itu, kata Allah, kami sertakan pedoman kehidupan disebut dengan hudan. Faman tabi'a hudai, siapa yang mengikuti petunjukku ini, pedoman hidup yang aku siapkan ini, ya, dari sejak awal kehidupan sampai berakhir kehidupan, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, aku akan pastikan seluruh kehidupan, aktivitasnya di muka bumi yang ia jalani, yang ia lakukan, tidak pernah ia merasakan kegelisahan. Artinya tenang, karena tidak gelisah itu sinonimnya tenang. Ya, wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, dan tidak pula mereka akan bersedih. Ya, lawan dari sedih itu senang. Artinya, desain kehidupan di muka bumi ini begitu menyenangkan. Ya, begitu menenangkan, menyenangkan dan menenangkan. Jika kita mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mengikuti pedomannya. Nah, jika ada kehidupan manusia, apakah di rumah tangganya, kehidupan sosialnya, kemudian larut dalam kesedihan, tidak pernah mendapati ketentraman, maka boleh jadi bukan aspek dunia yang kurang, mungkin bukan harta yang kurang banyak. Mohon maaf, bukan gelar kedudukan yang kurang tinggi. Boleh jadi kita kurang respect dengan pedoman Allah itu. Kita kurang perhatian. Kita kurang mengikuti dan mengamalkan apa yang telah Allah desain, Allah siapkan itu. Nah, sejak Nabi Adam diturunkan, hudan sudah diberikan. Begitu generasi kemudian berganti, karena Nabi Adam manusia, walaupun punya fitrah kenabian, tetap beliau manusia. Setiap manusia punya jiwa, setiap jiwa punya takdirnya untuk kembali kepada Allah. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mengalami maut. Maut ini pemisah. Waktu kita selesai untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bertugas namanya Malakul Maut, Quran surah ke-32 ayat yang ke-11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakan bagi setiap manusia yang berjiwa akan tiba waktunya untuk pulang, kami tugaskan satu malaikat namanya Malakul Maut untuk mewafatkan mereka.
Baik, secara singkat teman-teman sekalian, generasi kemudian berganti, ya, menyebar. Quran surah ke-49 ayat ke-13, ya ayuhan nas, wahai semua manusia tanpa kecuali, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, kami ciptakan kalian dari lelaki perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan kalian menyebar luas, ya, terpisah-pisah, berbeda-beda, ada beda RT, beda kelurahan, sampai beda negara, beda benua, dan bersuku-suku yang berbeda-beda. Semua ini adalah generasi anak cucu Adam. Karena itu semua keturunan Adam alaihissalam disebut dengan Bani Adam, disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Ya Bani Adam, ya Bani Adam, ya Bani Adam. Nah teman-teman sekalian, setiap berganti generasi, saking sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala, setiap manusia harus memiliki kesempatan mendapatkan pedoman tadi. Karena itu dari generasi Adam berganti, diutus oleh Allah setiap nabi dan rasul untuk menyampaikan kembali, menjelaskan kembali pedoman ini. Itulah sifat Rahman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bisa saja membiarkan hambanya beraktivitas. Silahkan, apapun yang kau bisa pilih, kau bisa lakukan. Tapi Rahman Allah, kasih Allah, sayang Allah lebih dalam dibanding segala hal yang kita bayangkan dalam kehidupan. Dan dengan sifatnya inilah, dengan rahmannya, sifat kasihnya, Allah tidak ingin membiarkan satu hamba pun larut dalam keburukan hidup, larut dalam nestapa. Dengan demikian di setiap generasi dikirimkan seorang rasul, diutus kemudian nabi, rasul untuk membawa pedoman ini. Jadi kalau ada manusia yang masih larut dalam keburukan, ya bukan Allah yang salah, manusianya yang tidak mau kembali kepada pedoman itu. Bahkan sekalipun sudah diingatkan oleh nabi dan rasul yang bertugas itu, dan melalui ulama-ulama sebagai pewaris dari nabi dan rasul yang dimaksudkan. Saya beri contoh teman-teman sekalian, ketika sampai di setiap nabi rasul itu mereka membawa pedoman. Spesifik nama kitabnya, tetap nama umumnya disebut dengan Hudan. Kita mengenal misalnya Nabi Daud punya kitab Zabur alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam punya kitab Taurat, Nabi Isa alaihissalam punya kitab Injil. Itu nama spesifik untuk membedakan dengan nama kitab-kitab lainnya, menunjuk pada setiap masa. Tapi semua isinya itu disebut dengan Hudan, frame-nya Hudan. Ya, jadi kalau kita sebutkan Taurat, Nabi Musa, itu eranya Nabi Musa. Injil, Nabi Isa, eranya Nabi Isa alaihissalam. Kan? Al-Quran, eranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi semuanya itu adalah pedoman, Hudan namanya. Saya beri contoh Quran, penegasan surah ke-17 misalnya, Al-Isra. Ya, di ayat yang kedua. Ketika Allah memberikan Taurat kepada Nabi Musa, Taurat disebut dengan Hudan. Wa ataina Musal kitaba, dan kami berikan kepada Musa alaihissalam kitab. Ya, Taurat, nama Taurat disebutkan di Ali Imran, Quran surah ketiga ayat ketiga. Ya, di Quran surah ke Ali Imran ayat ketiga, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurat, ya, wal Injil. Dan kami berikan Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa. Di Quran surah ke-17 Al-Isra, di ayat yang kedua, Allah menegaskan Taurat yang diberikan itu wa ja'alnahu hudan. Ya, dan kami tetapkan itu sebagai pedoman hidup li Bani Israel, bagi Bani Israel, yaitu umatnya Musa pada saat itu. Jadi hanya untuk golongan Bani Israel saja, ya kan? Nah, teman-teman sekalian, setiap nabi rasul sebelum Nabi Muhammad SAW diutus untuk umat-umat tertentu. Bahkan nanti satu masa itu bisa ada 2 rasul, ya, bisa ada 2 nabi, bisa ada 2 rasul. Seperti eranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu Ibrahim dengan Lut alaihissalam. Lut itu keponakan Nabi Ibrahim. Tapi di satu masa ada 2 nabi, 2 rasul. Nabi Ibrahim bertugas di satu tempat, Nabi Lut bertugas di satu tempat. Nah, dan menariknya ketika umat Nabi Lut itu ingkar, ya, kepada Nabi Lut, bahkan mengancam dan bahkan menantang azab, dan diijabah pada saat itu akan turun azab, itu malaikat yang mau mengadab ke tempat Nabi Lut singgah dulu di tempat Nabi Ibrahim. Itu kisah nanti bisa Anda baca, kisahnya luar biasa itu. Ya, Anda bahkan bisa bikin dikeluarkan dari situ cerita atau bahkan hal tertentu yang bisa menginformasikan dengan lebih baik gitu ya. Itu ada di Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat dari ayat 24 Anda bisa sampai ke ayat ke-33 misalnya ya, diurut di situ. Nah, singkatnya Nabi Musa Hudan, Nabi Isa dapat Hudan. Nabi Muhammad SAW karena beliau ini diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Ya, jadi setelah eranya Nabi Muhammad itu tidak akan ada nabi lagi, tidak akan ada nabi rasul lagi setelah beliau, dan diutus rasul yang paling istimewa, malaikat yang paling istimewa, hudannya diturunkan di tempat yang paling istimewa, di waktu yang paling istimewa, dalam keadaan yang sangat istimewa. Itu hanya Nabi Muhammad SAW untuk menggambarkan bahwa risalah yang terakhir, hudan yang terakhir, karena beda
dengan yang sebelum-sebelumnya. Yang sebelumnya lokal saja, yang ini sifatnya global, luas sampai masa kehidupan berakhir. Karena itu mesti petunjuknya lebih istimewa, tempatnya istimewa, waktunya istimewa, keadaannya istimewa, penyampainya istimewa, yang menerimanya istimewa. Karena itu semua yang terkait dengan petunjuk ini sifatnya istimewa. Malaikat Jibril ketika ditugaskan menyampaikan wahyu ini naik statusnya menjadi Sayyidul Malaikat, pemimpin para malaikat. Diturunkannya di bulan Ramadan. Ramadan langsung naik status menjadi Sayyidus Syuhur, ya, pemimpin yang paling agung di antara hari dan bulan, ya, bulan yang paling agung. Di dalamnya terdapat malam yang paling indah dengan pahala yang sangat besar lebih daripada 1000 bulan kalau kita beribadah di dalamnya. Waktunya, harinya spesifik Jum'ah, Sayyidul Ayyam, ya, penghulu para hari yang paling mulia, banyak keutamaan di dalamnya. Kemudian diturunkan di tempat yang mulia, Mekah, ya. Kemudian dengan turunnya Al-Quran keberkahan melekat lebih daripada sebelum-sebelumnya. Baik, ketika pindah kemudian Rasulullah SAW ke Yathrib. Yathrib itu dulu tempatnya terbelakang, kotor gitu kan. Ada banyak, bukan hanya resesi lagi ekonominya, tingkatnya tinggi dan pertikaian banyak suku. Diturunkan Al-Quran, didakwahkan di sana. Dalam jangka waktu yang sangat singkat berubah jadi suasana kota dengan aura yang sangat indah, banyak cahaya dipancarkan. Kota dengan pancaran cahaya yang indah disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya, kemudian Nabi yang terpilihnya sangat istimewa, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang sudah banyak dikaji, dibahas sampai diurutkan pada manusia nomor 1 yang paling punya pengaruh terbesar di muka bumi. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini menunjukkan saking agungnya petunjuk terbesar yang terakhir yang diberikan kepada semua hal tadi yang saya sebutkan, dan semuanya menjadi istimewa. Artinya, kalau kita bersentuhan dengan petunjuk ini, Allah memberikan sinyal, maka keistimewaan cahaya itu akan diberikan dalam kehidupan kita. Inilah yang dinamakan dengan Al-Quran. Pedoman kita, hudan kita disebut dengan apa? Al-Quran. Tahu dari mana Al-Quran itu punya misi hudan? Firman Allah ini berfungsi sebagai hudan. Langsung penegasan Allah di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 185. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan yang istimewa itu, yang kalian menunaikan puasa dengan banyak kemudian pahala dan keutamaan di dalamnya, saat itulah diturunkan Al-Quran, ya. Hudal linnas. Apa fungsi Al-Quran? Apa peran Al-Quran? Yang sangat besar istimewa itu, saking besar dan agungnya diberikan segala keutamaan. Kata Allah, hudan. Al-Quran ini adalah pedoman hidup. Ya, untuk siapa? Bukan kalangan tertentu, umat tertentu, tapi linnas, untuk semua manusia tanpa kecuali. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran kata annas, dan menunjuk seluruh manusia, kalangan tanpa batas, tanpa kecuali. Jadi sejak Al-Quran diturunkan itu, sampai kehidupan berakhir bagi setiap manusia yang pernah hidup di bumi, Al-Quran adalah pedoman kehidupan. Betapa masa berganti, era berubah, tempat tidak sama, tapi seluruh pedoman Al-Quran akan sesuai di setiap masanya. Itu diantara mu'jizat Al-Quran yang membenarkan risalah Islam. Jadi kalau Anda ingin tahu diantaranya apa buktinya kebenaran agama Islam, salah satunya bisa dicek melalui kitabnya. Jadi 3 dasar untuk mengecek kebenaran satu agama. Satu adalah tentang konsep ketuhanannya, yang kedua konsep ibadahnya, yang ketiga konsep tentang kitab, pedoman, referensi keberagamaannya. Al-Quran, Masya Allah, sampai kapanpun akan selalu aktual, faktual, tajam, terpercaya, digunakan sebagai bagian pedoman kehidupan. Apa yang pernah terjadi di masa Nabi, pedomannya tetap bisa kita gunakan sampai dengan saat ini, sampai kapanpun, sampai kehidupan berakhir. Dan di antara sekian pedoman itu, ada pedoman membangun kekeluargaan yang erat sejak dihubungkan dalam kehidupan dunia sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang coba kita akan keluarkan di kesempatan malam hari ini. Nah, jadi ini mukaddimah. Baru sekarang kita mulai ya. Baik teman-teman, bismillah. Saya punya waktu sekitar 40 menit ke depan. Kalau mau dibagi dengan tanya jawab, berarti saya akan sederhanakan. Mungkin kita coba ambil 20-25 menit sehingga nanti ada 15 menit teman-teman untuk bisa berdiskusi sehingga lebih efektif apa yang kita bisa bahas dan diskusikan pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin tadi saya membuka dulu dengan mukadimah yang disampaikan supaya kita mengerti kenapa kita harus mereferensikan ke Al-Quran, kenapa kita harus mengkaji dari sana, dan alasannya telah saya sampaikan tadi dengan janji-janji yang juga Allah tegaskan dan Nabi SAW telah detilkan. Baik, kita akan coba ambil satu batasan dulu ya dalam Al-Quran tentang konsep ya keluarga surgawi lah ya. Kita coba turunkan seperti ini
ya, keluarga surgawi yang sedang beraktivitas di bumi. Jadi bagaimana membangun bentuk kekeluargaan sejak di muka bumi untuk bisa membawa nilai kekeluargaan ini saat kita kembali kepada Allah, mendapatkan rahmatnya dan insya Allah mendapatkan anugerah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan memulai satu deskripsi dulu dengan menurunkan dulu beberapa ayat dalam surah-surah Al-Quran. Pertama, konsep umumnya ada di Quran surah ke-52. Mohon izin saya tuliskan karena sering ada yang bertanya namanya At-Tur, ya. Di ayat ke-21. Kemudian dari sini kita akan turunkan dulu Quran surah ke-4, ya, An-Nisa, ya, di ayat ke-9. Dan dari sini kita ambil contoh, ya, satu tipe yang disampaikan langsung oleh Allah dalam Al-Quran surah ketiga Ali Imran, ya, sebagai contoh kita semua di ayat ke-33, ya, sampai dengan ke-37. Nah, ini langsung dengan detailnya, gitu ya. Jadi ada contohnya, kemudian ada detailnya. Kemudian setelah itu, kalau kita mau turunkan, saya batasi di sini dulu untuk keterangan ke bawahnya. Ada yang diantara paling istimewa itu, ada yang Quran surah ke-13 Ar-Ra'd, ya, Ar-Ra'd di ayat ke-23 sampai dengan 24. Jadi saya turunkan yang paling istimewa. Beberapa detail nanti saya coba uraikan kembali supaya jadi pilihan bagi kita bersama. Tapi saya coba turunkan yang ini, mengingat tadi Mas Ferdi Hasan menginformasikan tentang program Keluarga Besar Musyawarah, gitu ya, untuk membangun satu program besar yang diharapkan jadi investasi bekal dunia untuk menuju kehidupan akhirat. Nah, ini saya turunkan langsung apa keistimewaannya sehingga dengan itu kita mendapatkan sesuatu yang lebih. Ya, detailnya nanti ada di Quran surah kaitan dengan ini, ya, 35, yaitu surah Fatir, ya, di ayat ke-32 sampai 33. Oke, kita mulai dulu, ya. Bismillah. Quran surah ke-52 At-Tur, ya, At-Tur di ayat ke-21, juz ke-7, di mushaf standar paling kiri agak sedikit ke tengah, ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Baik, walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin saya tuliskan dulu kalimatnya, ayatnya, ya, dari yang saya bacakan tadi untuk menerangkan lebih jauh sehingga kita bisa mengeksplorasi lebih dalam. Ya, bismillah. Walladzina amanu. Ya. Nah, ini dia. Wattaba'athum dzurriyyatuhum. Nah, jadi teman-teman bisa lihat mushaf juga untuk menyamakan biimanin. Nah, ini sampai sini dulu, sebentar. Ya, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nah, sampai sini dulu. Tadi kan baik-baik, fokus teman-teman sekalian. Walladzina amanu, adapun, dan itu wa itu bisa diartikan dan, bisa diartikan adapun, ya. Adapun orang-orang yang beriman itu tanpa kecuali. Saya ingin jelaskan sebentar, ya, teman-teman. Alladzina itu di gramatikal bahasa Arab itu disebut dengan isim mausul, ya, yaitu kata sambung yang mewakili satu subjek atau objek tertentu. Baik, ya. Nah, ini alladzina dengan bentuk jamak tanpa batas. Di Al-Quran disebutkan 1080 kali. Jadi nanti bentuk tunggalnya ada alladzi khusus untuk laki-laki satu saja misalnya, ya, mudzakkar sifatnya. Kemudian allati, ya, allati itu biasanya kalau untuk yang bernyawa untuk perempuan satu bentuknya, gitu kan, jamaknya ada allati atau allawati, gitu kan. Nah, tapi kalau alladzina itu kalau spesifik
ingin dikhususkan untuk laki-laki saja dalam konteks pemaparan gender tertentu bisa, ya, misalnya untuk persoalan masalah waris gitu kan, biasanya dipisahkan. Tapi kalau sifatnya umum tidak spesifik, maka kata alladzina ini mencakup keseluruhan tanpa kecuali. Jadi bisa laki-laki, bisa perempuan, ya, tua, muda, besar, kecil. Yang penting mereka seluruhnya punya syarat tertentu yang disebutkan. Karena itu kalau di Al-Quran ditemukan kalimat alladzina, konteksnya umum, berarti hukumnya berlaku bagi seluruh, ya, hamba-hamba Allah pemilik iman. Ya, puasa misalnya diungkap dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ya, setiap orang yang memiliki iman kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian menunaikan puasa. Maka perintah itu berlaku bagi laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, dan sebagainya. Kembali ke sini, Allah sampaikan pembuka ayat ini, walladzina amanu, adapun para pemilik iman. Ya, kata Allah, semua, tidak aku bedakan. Baik itu lelaki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, dan seterusnya. Ya, yang penting dia telah memiliki iman. Yang penting dia punya keyakinan terhadap Allah tanpa ragu. Nah, iman itu, perhatikan baik-baik. Iman itu punya tanda, punya bukti. Ya, jadi iman itu kan satu keyakinan tanpa ragu, singkatnya demikian. Keyakinan tanpa ragu. Setiap keyakinan, sesuatu yang yakin itu termasuk amalan hati. Jadi dalam hidup kita itu ada amalan terkait dengan hati, ada amalan terkait dengan pikiran, ada amalan terkait dengan lisan, ada amalan terkait dengan perilaku anggota tubuh kita yang lainnya, disebut dengan jawahir namanya. Ya, berpikir itu amalan akal kita, pikiran kita, prasangka itu pikiran kita. Kita diminta untuk berprasangka baik, disebut dengan husnudzan. Ya kan? Amalan-amalan fisik kita, menyentuh dengan tangan, berjalan dengan kaki, bicara dengan lisan. Nah, hati itu pun punya amalan. Ya, seperti niat itu di hati, gitu kan? Keyakinan itu di hati, cinta itu di hati. Setiap hal yang terkait dengan amalan hati itu butuh pembuktian untuk menunjukkan kebenaran apa yang sedang dikerjakan oleh hati ini. Karena kalau nggak ditampilkan, nggak nyata sifatnya, nggak ketahuan gimana benarnya, kan? Maka semua amalan hati itu mesti dibuktikan lewat perilaku, lewat tindakan, minimal lewat ucapan. Ya, seperti sama misalnya, cinta itu amalan hati. Ketika ingin dibuktikan, mesti ada pembuktian, kan? Nah, maka dibuktikan lewat amalan lisan dalam bentuk akad. Ya, jangan biarkan seseorang misalnya hanya memberikan satu gambaran-gambaran kata-kata saja. Tidak, pembuktian cinta itu lewat akad. Saya terima nikahnya si Fulana binti Fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Itu pembuktiannya, akad. Jadi kalau ada akhwat nih di musyawarah siapapun yang berkata aku mencintaimu, maka jawab kalimat ini, buktikan cintamu dengan menuliskan namaku di buku nikah kita. Ya, sehingga aku punya BPKB, buku pernikahan kita berdua. Ya, ya, bukan cuman sekedar mohon maaf jalan berdua bareng dan sebagainya. Tidak, pembuktiannya itu lewat nikah, pembuktiannya lewat akad. Iman itu amalan hati tertinggi. Ya, keyakinan tanpa ragu, itu awalnya. Al-yaqinu bila syakin, keyakinan tanpa ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala yang kita tetapkan sebagai Tuhan. Satu-satunya, tidak ada yang lain layak untuk disembah. Pembuktiannya apa? Nah, pembuktian dari keyakinan ini adalah bangunan komitmen untuk mengerjakan perbuatan, ya, untuk membuktikan iman kita. Perbuatan disebut dengan amal namanya. Ya, perbuatan yang membenarkan iman itu sehingga diridhai oleh Allah disebut saleh namanya. Maka dari sini muncul istilah amal saleh. Amal saleh. Jadi amal saleh itu satu bukti akan benarnya iman. Kalau seseorang mengatakan dirinya beriman, amal salehnya bisa terlihat. Ya, bisa nampak keimanan itu melalui apa? Melalui amal saleh. Baik ya. Teman-teman sekalian, kembali ya. Saya kembalikan ke sini. Nah, ada kaidah yang penting untuk diketahui oleh kita semua. Di dalam Al-Qur'an, seringkali kata iman disandingkan dengan amal saleh. Saya beri contoh Quran surah 103, Al-Asr misalnya. Allah berfirman, "Wal 'asr." Ya, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu iman wa 'amilus shalihat. Ini kaidah dasarnya. Ya, jadi orang-orang yang beriman itu kata Allah, pembuktiannya mesti ditunjukkan lewat amal saleh. Jadi kalau sudah ada kata iman, itu pasti persamaannya dengan amal saleh. Nah, tapi ada yang menarik. Kalau di Al-Quran disebutkan kata imannya saja dan tidak disebutkan amal solehnya, ini menunjukkan sudah otomatis amal soleh itu sudah rutin dikerjakan oleh orangnya. Sehingga tidak usah disebutkan lagi, disebutkan iman pun dia sudah mengerti, sudah tampak amal soleh dalam dirinya. Jelas ya? Jadi kalau imannya disebutkan, ya maaf, iman disebutkan, amal solehnya muncul atau detilnya muncul, itu latihan.
Ya, seperti tadi, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Iman disebutkan, amal solehnya muncul. Atau yang dirinci, ya, Al-Baqarah ayat ketiga, kalimat iman pertama disebutkan dalam Al-Qur'an, kemudian rincian amalnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang takwa itu orang-orang yang beriman, mengupgrade imannya kepada Allah walaupun belum tampak dalam pandangannya. Lalu dia buktikan iman itu wa yuqimunas shalah, dengan mengerjakan amal soleh. Apa detailnya? Salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, infaq. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, berinteraksi dengan Al-Qur'an. Demikian selanjutnya sampai wabil akhirati hum yuqinun, ini dia. Dan ini semua dia kerjakan keyakinan kuat akan pertanggungjawaban dia saat pulang ke akhirat nanti. Nah, teman-teman sekalian, kalau itu sudah terbiasa kita kerjakan, kita berlatih dengan baik, kita siapkan, maka itu sudah tercakup dalam kata iman. Jika tidak disebutkan amal solehnya, ya, setelah menunjukkan kata iman, itu artinya sudah otomatis tercantum di dalamnya. Seperti di Quran surah At-Tur ini, surah ke-52, ayat 21, juz ke-27 di dalam Al-Quran. Ya, tadi ada saya sebutkan juz 7 ya, juz 27 ya, di dalam Al-Quran. Perhatikan, walladzina amanu, dengan demikian cara menerjemahkannya, lihat baik-baik. Walladzina amanu, adapun orang-orang yang punya iman itu dan terbiasa membuktikan imannya dengan mengerjakan amal soleh. Oke? Terbiasa membuktikan imannya dengan mengerjakan amal soleh. Ya, secara singkat, amal soleh itu dibagi dua saja. Ya, ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Saya tarik garis. Nah, garis tali dalam bahasa Arab disebut hablun. Hablun itu tali, ya. Tali yang menyambungkan gitu ya. Atau kita ambil garis, saya sutur. Hablun, garis atau tali. Ya. Hubungan kita yang menautkan kita dengan Allah, untuk merekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka muncul istilah hablum min Allah secara vertikal. Ya, bentuknya ibadah ritual. Baik. Seperti tadi yang saya sebutkan, salat ibadah ritual. Ya, jadi untuk membuktikan keimanan kita, maka salah satunya cek dalam sholatnya. Ya, makanya panggilan sholat itu langsung disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, di antara panggilan yang bisa mengecek keimanan seseorang, apakah masih ada dalam hatinya atau tidak. Ya, buka Quran surah ke-8 Al-Anfal. Ya, di ayat yang kedua. Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat keberapa? Kedua. Ya, kata Allah langsung tegas mengatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Masya Allah. Ya, sungguh orang-orang yang beriman sejati itu, imannya benar itu bisa Anda cek, bisa Anda ketahui melalui kata Allah cara berikut. Ya, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada getaran dalam jiwanya. Ya, tadi saya katakan kan, iman itu kan persoalan keyakinan itu di hati, di jiwanya. Ada getaran dalam hati ya, di jiwanya. Ya, qalbun itu jiwa, hati, kan? Tempat roh kita, tempat jiwa kita. Ya, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ada getaran dalam hatinya. Nah, bagaimana Allah memberikan pengecekan kepada kita untuk melihat di hati kita masih ada iman atau tidak? Maka disebutkanlah nama Allah dalam sehari itu 5 kali. Di setiap pergantian waktu, agar kita bisa mengetes setiap waktu itu iman kita masih ada enggak dalam sehari. Ya, misalnya subuh berganti ke siang. Siang iman ada enggak? Ya, jangan-jangan mohon maaf, ada pagi beriman, siang kufur. Sore beriman, malam kufur, kan? Siang berganti ke sore, masih ada iman nggak? Sore berganti ke, misalnya mau habis sore, masuk ke awal malam, ya, maghrib, terbenam matahari, masih ada iman nggak? Ya, sampai tenggelam, kemudian hilang, gelap, berhenti aktivitas, kita kemudian dicek lagi, ya, masih ada iman nggak? Isya namanya. Maka subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu dicek, diperdengarkan nama Allah, setidaknya untuk mengecek di jiwa kita, imannya masih ada nggak? Ya, makanya diperdengarkan ke telinga kita, ke pendengaran kita. Telinga, pendengaran dalam bahasa Arab disebut dengan udhun namanya. Jamaknya disebut dengan adzan. Adzan. Jadi adzan bukan sekedar panggilan, tapi adalah panggilan untuk meresapkan ke dalam setiap telinga hamba yang masih punya pendengaran untuk ditembuskan pada jiwanya dan mengecek masih adakah titik iman dalam jiwanya. Ya, bukankah kalimat pertama adzan disebutkan dengan kalimat Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, begitu disebutkan kalimat Allah, setiap ada tetes iman dalam hati kita, pasti jiwanya akan mengingatkan, sudah adzan ya Allah, sudah adzan. Semakin kuat imannya, semakin kencang getarannya. Bahkan semakin dahsyat imannya, sebelum adzan dia sudah menanti jam berapa zuhur saat ini. Ada yang dahsyat, belum tiba subuh dia sudah ngecek. Padahal baru selesai sholat subuh, besoknya sudah ngecek lagi, subuh besok jam berapa ya. Masya Allah, luar biasa. Ya. Nah, ini teman-teman sekalian,
Ya, ini untuk mengeceknya. Jadi kaitannya dengan tadi ibadah Allah turunkan kemudian bentuk ibadah ritual untuk mengecek keimanan kita. Selanjutnya ada ibadah yang terkait dengan hubungan kita dengan makhluk. Ya, khususnya dengan manusia sekitaran kita, itu disebut dengan an-nas tadi yang saya sebutkan. Jadi ada istilah hablum minan nas. Hubungan dengan orang tua, ya kan? Hubungan dengan mohon maaf sekali pasangan hidup kita, anak-anak kita, tetangga kita, kerabat kita, dan perangkat-perangkat kehidupan yang mengatur interaksi sosial kita. Itu disebut dengan hablum minan nas. Dan di Al-Quran, petunjuk semua itu ada mengatur. Dan detailnya di hadis-hadis Nabi SAW. Demi Allah saya katakan, saya pernah perbandingkan dengan semua keyakinan yang ada di muka bumi sampai dengan saat ini. Hanya Islam yang tegas dan detail mengatur setiap hubungan ini dengan sempurna. Ini membuktikan bahwa Islam itu bukan buatan manusia. Islam itu wahyu, Islam itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana ada seorang manusia tinggal dari satu tempat yang sangat terbelakang, jauh dari peradaban, tertinggal, banyak konflik di dalamnya dan sebagainya, bisa menghadirkan satu pedoman yang sifatnya bisa abadi di setiap zaman. Dan dahsyatnya teman-teman sekalian, punya karakteristik yang tidak ditemukan dalam petunjuk manapun. Cuma Al-Qur'an. Cuma Al-Quran, sampai detil saat ini. Dan bisa menyampaikan kepada kita petunjuk beraktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi. Petunjuk itu yang disederhanakan oleh para ulama dalam bentuk doa. Doa itu bukan bacaan formalitas semata supaya kegiatan jadi ibadah. Tapi di dalamnya, pemaknaannya, ada hikmah, ada pedoman, petunjuk. Silahkan cek. Kita itu baru bangun tidur, sudah ada doanya. Silahkan. Ya, bangun tidur, ada doanya. Kemudian kita masuk toilet, ada doanya. Kakinya diatur, mana yang masuk, mana yang keluar. Doa masuk, doa keluar beda. Berpakaian, ada doanya. Bukan sekedar sholat. Makan, ada doanya. Bekerja, ada doanya. Semua ada aturannya sampai tidur lagi. Itu keindahannya. Nah, sekarang persoalannya, orang-orang yang disebut oleh Al-Quran, orang-orang beriman dengan iman yang sejati ini akan nampak dari kebiasaan amal solehnya. Bagaimana sholatnya? Ya, saya mengecek statusnya Kapten Afwan yang tersebar juga. Masya Allah. Setinggi-tingginya aku terbang, tidak akan pernah aku bisa mencapai surga kalau aku meninggalkan sholat 5 waktu. Setinggi-tingginya aku terbang. Ya, menerbangkan pesawat selama 10 tahun kurang lebih beliau. Dan Masya Allah, solehnya menjaga pandangannya, peci haji yang beliau kenakan. Ya, donatur bagi satu pesantren, bagi satu masjid di Cibinong, dan sangat luar biasa. Membuat status setinggi-tingginya aku terbang, tidak akan pernah mencapai surga selama aku meninggalkan sholat 5 waktu. Itu sangat luar biasa. Jadi ini teman-teman sekalian, cek sholatnya, cek hubungan kita dengan orang tua. Ya, jangan-jangan sholatnya rajin dengan orang tua, masalah tidak selesai. Cek dengan pasangan hidup, dengan anak-anak, dengan keluarga dan sebagainya. Ini adalah ciri orang-orang yang punya iman sejati. Nah, secara singkat saya ingin cepat sekali, jika dipelihara keimanan ini oleh setiap kita. Nah, yang paling menarik, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Nanti saya berhenti sampai di sini, saya tawarkan kepada Anda apakah saya lanjutkan atau kita jeda untuk tanya jawab. Saya harus konsisten dengan apa yang saya sampaikan tadi di awal, dan mungkin boleh jadi kalau teman-teman agak waktu luang, mungkin saya bisa tambahkan 15 menit dari apa yang telah kita tetapkan. Izin mengkonfirmasi Mas Ferdi Hasan, kita jeda atau saya izin lanjutkan dulu? Saya rasa dilanjutkan dulu, Ustaz. Baik, mohon izin ya teman-teman semua, saya langsung saja. Nah, sekarang kaitan dengan tema kita tadi, ayatnya belum tuntas. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Lalu diikutilah pola kehidupan ini, ya. Diikutilah karakteristik hidup semacam ini, yaitu beriman kepada Allah, menjaga waktu sholat, kemudian berinteraksi baik dengan sesama. Passionnya apapun ya, Anda bisa memilih apapun yang baik-baik untuk beraktivitas selama di muka bumi. Silahkan. Anda mau jadi pejabat, jadi diplomat, jadi pebisnis, jadi public figure yang lain, jadi artis dan sebagainya. Silahkan. Miniatur kehidupannya ada di era Nabi SAW. Di era Nabi ada ahli militer seperti Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kemudian ada pebisnis misalnya seperti Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, ya kan? Ada diplomat seperti Amr bin As, ada birokrat, ada macam-macam. Ya, termasuk ada artis juga. Ya, artisnya Nabi itu, ya pujangganya Nabi namanya Syairun Nabi, Hasan bin Thabit, sampai diabadikan amal solehnya dalam Al-Quran. Di Quran surah ke-7 itu di Al-A'raf, teman-teman sekalian, di penghujung di ayatnya Allah memberikan pujian kepada Hasan bin Thabit yang membela Nabi SAW dengan karya-karyanya. Nah, saya mau kembali ke sini. Jadi apapun kita konsisten beramal soleh, menariknya wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Ini pola hidup ini bisa diikuti oleh semua keturunan keluarga besar yang terkait dengan tadi orang beriman tadi. Ya, dzurriyyah itu semua keturunan keluarga keturunan yang turun terus ke bawah sampai habis. Ya, kalau kita sering ungkapkan anak cucu.
Ya, misal si fulan A punya anak, anaknya punya anak lagi, punya anak lagi, punya anak lagi, sampai selesai keturunan, sampai kehidupan berakhir. Itu disebut dengan dzurriyyah namanya. Ya, kalau anak langsung, ya anak, saya misalnya punya anak Muhammad Hafizul Quran, itu disebut walad. Ya, kalau anaknya lebih daripada 1, 2, 3 disebut dengan aulad. Ya, aulad. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna. Itu kalimat aulad pertama disebutkan dalam Al-Quran. Para ibu yang baru melahirkan itu, ya silahkan fokus saja untuk memberikan ASI kepada anak yang baru dilahirkannya itu. Ini ketika melahirkan punya anak disebut walad, banyak aulad, punya anak lagi cucu hafid, punya cucu lagi terus sampai ke bawah disebut dengan dzurriyyah. Ya, kata Allah, jika diikuti oleh semua keturunan ini, pola hidup seperti semacam ini, ya misalnya ini ada yang jadi arsitek, jadi insinyur, jadi ulama, jadi macam-macam, tapi tetap dijaga. Salatnya bagus, berinteraksi sosialnya bagus, amalannya bagus. Ya, biimanin, dengan dasar iman. Iman kepada Allah dibuktikan dengan yang tadi, Allahu Akbar, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan kumpulkan kembali mereka semua. Ya, kumpulkan kembali mereka semua. Kapan? Di mana? Yaitu saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di satu tempat yang terbaik, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah. Di dunia sudah enak, sudah nyaman, sudah damai, beraktivitas dan sebagainya, di akhirat ketemu lagi. Ini syaratnya. Tapi ayatnya belum selesai. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Saya janjikan, saya pastikan, kata Allah, saya tidak akan sia-siakan apapun usaha mereka yang mereka kerjakan untuk mewujudkan harapan ini. Jadi kalau kita punya harapan besar bertemu kembali dengan anak kita, keluarga kita, ayah kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita, sahabat kita, tetangga kita, kerabat kita, keluarga besar kita, dan kita berusaha mewujudkan itu dengan berikhtiar saat di muka bumi, kata Allah, saya nggak akan pernah sia-siakan usaha itu. Akan saya nilai, akan saya lihat, dan akan saya buktikan ketika kalian kembali kepadaku, kata Allah. Ya, tapi belum selesai ayatnya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Tapi semua itu pilihan kembali kepada kalian masing-masing. Usaha kita, ya itu yang akan menentukan. Kita tergadai, rahin itu tergadai dengan usaha yang kita akan wujudkan. Ada nggak usahanya? Kalau kalian berusaha, aku akan wujudkan, kata Allah. Tapi kalau kalian nggak berusaha, masing-masing saja, nggak peduli dengan yang lain, hanya pribadi hidup saja, bahkan orientasi dunia semata, jangan harap ini terjadi. Ya, apa kaitan dengan keluarga besar musyawarah yang belum tentu bisa lihat satu nasab? Ya, tidak berhenti sampai di sini. Ada penegasan di Quran surah keempat An-Nisa di ayat yang ke-69 sebelum kita masuk ke yang sini. Di ayat ke-69 Allah sampaikan, wa may yuti'illaha war rasul. Siapa yang memenaati Allah dan Rasulnya, ya, dalam segala bentuk perintah, larangan, petunjuk-petunjuknya. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maka kami akan tempatkan mereka di surga kelak bersama orang-orang terbaik yang pernah beraktivitas di bumi. Baik itu seluruh kalangan para nabi dan rasul. Orang-orang saleh. Orang-orang baik. Saleh itu kan tadi yang beraktivitas ini. Ya. Wasyuhada, para syuhada, wassalihin, orang-orang saleh, wassiddiqin, orang-orang jujur. Jadi saya bayangkan keluarga si fulan saleh, keluarga Mas Ferdi saleh, Mas Dude saleh, Mas Dimas saleh, Mas Wisnu saleh, yang lain saleh, semua berusaha begini, itu dikumpulin lagi. Dikumpulkan lagi, disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa hasuna ulaika rafiqa, kata Allah, kalau kalian melihat model yang seperti itu model terbaik yang jadi contoh. Jadi kalau teman-teman public figure, ya ini bikin satu komunitas namanya musyawarah misalnya, terus dilingkan di situ, dipersatukan dalam kebaikan dengan roh spirit tadi, dijaga oleh kita, itu model terbaik. Anda bikin model yang bagus sekarang. Itu kalau dicontoh oleh orang lain, diteruskan jadi pahala, jadi jariah. Jadi bikin musyawarah itu ya bukan kumpulan sia-sia. Bukan yang cuman kumpul, datang, pulang, selesai gitu, bukan itu. Mesti beda, mesti punya kualitas, mesti punya visi. Apa misinya? Kalau Anda cuma bikin perkumpulan yang orang datang kumpul, tertawa, cerita, gembira, pulang, banyak perkumpulan, banyak grup sudah dibuat. Tapi apakah perkumpulan grup itu mengantarkan kita pada rahmat Allah? Ini yang membedakan. Maka saya mohon, mumpung masih ada kesempatan, sebelum waktunya kita kembali, sebelum waktunya kita pulang, masih ada kesempatan untuk mewujudkan itu. Dan kalau bicara akhirat, pembuktiannya bukan di dunia. Dunia itu cuma bonus ya, kasih sayang, perhatian, ya kan, simpati, saling mendoakan, saling merasakan, saling mengunjungi. Itu bonus saja. Ya, sebagai pendahuluan rahmat Allah yang ditunjukkan di bumi. Nanti pembuktiannya saat kembali kepada Allah, kita akan lihat. Masya Allah, ini usaha kita dulu. Ya Allah, ini hasil yang kita kerjakan. Alhamdulillah.
Ini teman-teman sekalian. Nah, sekarang bagaimana cara mewujudkan itu? Ya, nah, kita akan coba turunkan dulu. Kita agak cepat sedikit ya. Mudah-mudahan bisa berhenti di jam 9 supaya nanti saya berikan 15 menit dulu mungkin untuk bisa sedikit diskusi. Saya cepat. 1 Quran surah keempat An-Nisa ayat 9. Ya, paling kiri sebelah atas di mushaf. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Baik. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Dzurriyyah muncul lagi seperti yang tadi telah saya terangkan. Kata Allah, hendaklah para orang tua merasa khawatir, merasa takut, kan? Kenapa? Kalau seketika mereka meninggalkan keturunannya dalam keadaan yang lemah. Ini motivasi pertama dari Al-Quran. Kalau Anda sudah termotivasi untuk menyiapkan tadi generasi yang baik, teman-teman yang baik, semua yang baik, maka pertama, tanamkan motivasi kuat dalam jiwa. Mesti punya prinsip. Jangan sampai ini generasi saya jadi lemah. Jangan sampai generasi saya misalnya tidak siap menghadapi tantangan-tantangan di masa depan. Ya, tidak siap beramal soleh, tidak siap mendekat kepada Allah. Kemudian yang paling menarik, apa yang dimaksud ditinggalkan dalam keadaan lemah ini? Para ulama sepakat dalam beberapa aspek yang sangat penting. 1, lemah iman. Kalau sudah imannya lemah, pasti amal solehnya lemah. Hati-hati ya. Ada ajakan sedikit meninggalkan sholat, ada tawaran sedikit hanya mengatakan aku cinta padamu, tiba-tiba meninggalkan imannya, menanggalkan imannya. Begitu pulang cinta itu tidak menolong, ya kan? Balik lagi, pengetahuan, ilmu, ya kan? Kemudian harta. Ini 3 hal yang pokok dalam kehidupan. Jangan sampai kita meninggalkan keadaan keluarga kita lemah iman, anak lemah iman, lemah amal solehnya, cucu dan sebagainya, lemah pengetahuan, ya mohon maaf, lemah bacanya, lemah mengkajinya sehingga tertinggal dalam peradaban, lemah harta sehingga menjadi peminta-minta dalam kehidupan, dan karena lemah harta itu diperbudak oleh keadaan. Ya, maka orang Islam itu mesti kaya. Mesti kaya itu harus untuk kita lakukan kalau pilihan hidup kita untuk beramal dari situ, supaya bisa zakat, kan, bisa infak dan sebagainya. Ya, minimal harta yang cukup membuat kita untuk bisa beramal soleh, mendekat kepada Allah. Ya, passionnya bisa beda-beda, ukuran kaya bisa relatif. Ya, bagi Bilal kaya itu saat saya bisa makan cukup, saya bisa adzan. Bagi Ali kaya itu cukup bagi saya untuk bisa mengajar. Bagi Utsman, bagi Abdurrahman bin Auf kaya itu supaya saya bisa berderma, bersedekah, supaya saya bisa cari surga dengan amalan harta saya. Ya. Ini yang kita kumpulkan, ilmu, iman, ilmu, ya, kemudian harta. Jangan sampai ini lemah dalam kehidupan kita. Nah, termasuk di teman-teman di musyawarah pun, kalau kita mau kembali kepada konsep tadi, jangan sampai ini lemah. Iman dicas lagi, pertemuan tuh mesti ada nilainya. Teman-teman kumpul, saling kunjungi, apa ini mencas iman seperti apa, sesuai semangat amal solehnya. Ilmu tambah, jangan sampai iman kuat, ilmu lemah. Ya semangat, kita beramal, besoknya sholat subuh 3 rakaat, tuh kan? Ya, tidak juga gitu ya, mesti ada ilmunya. Dan harta, kegiatan-kegiatan apa yang positif dikumpulkan, tapi benar caranya untuk bisa kemudian digunakan sebagai amal soleh. Kemudian falyattaqullah, semua ini bagian dari takwa kepada Allah. Dan takwa inilah kunci utama untuk mendapatkan rahmat Allah. Cek silahkan dalam Al-Quran, semua amal soleh termasuk surga itu selalu disandingkan dengan kalimat takwa. Ya, iman, sholat, semua ujungnya takwa. Ya, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin orang takwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman, wa yuqimunas shalah, salat. Itu semua amalan-amalan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Puasa, ujungnya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Haji, umrah, takwa juga. Al-Baqarah 197. Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Puncaknya surga. Ya, surga disiapkan bagi siapa? Orang takwa. Ya, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun, innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Semua takwa. Dan ketika Allah menyebutkan penguatan iman, penguatan ilmu, penguatan harta dalam rangka beramal soleh, ini bagian dari ketakwaan. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini amalan bagian dari takwa kata Allah. Dan katakan dengan benar, kuatkan pada diri kita, berkata dengan jujur, dengan benar, ya, bahwa kita perlu ini. Jujur aja pada diri kita perlu iman. Kalau enggak lemah jiwa kita, jujur pada diri kita perlu ilmu. Jujur pada diri kita perlu harta. Maka cara memperolehnya gunakan petunjuk Allah. Dan ini bagian dari takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cepat, kalau saya ingin kemudian mengolah ini semua sesuai petunjuk Allah, bagaimana caranya? Dan sekeluarga ingin seperti itu, bagaimana menyiapkannya? Karena konteksnya kekeluargaan. Maka dibuatlah, ditunjukkan langsung oleh Allah satu model khusus, tipe yang sangat luar biasa. Ya, Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 33 sampai 37.
Saya cepat. Mas Ferdi izin, saya sudah sampai pada janji saya. Apakah kita berhenti atau kita berdialog dulu? Sepertinya lanjut dulu Ustaz. Sepertinya lanjut. Baik. Kalau Alhamdulillah. Yang penting ada diksi yang berbeda. Yang pertama rasanya kita lanjutkan, yang kedua sepertinya kita lanjutkan. Oke, baik, kita teruskan dulu ya teman-teman, izin ya, nggak apa-apa kan kalau ada waktu luang, kalau misalnya ada sibuk atau apa nggak apa-apa, nanti teman-teman kerjakan kesibukan dulu, nanti bisa disambungkan kembali. Yuk kita lanjut, bismillah. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 33 sampai 37. Al, artinya al, keluarga kan? Ya. Al itu keluarga. Keluarga itu setidaknya ada 4 nama ya dalam bahasa Arab teman-teman sekalian. 4 nama. Ada alun, kan? Ada ahlun. Pernah dengar istilah ahlul bait kan? Keluarga juga. Kemudian ada ailatun, ailah, keluarga. Dan ada usrah, keluarga. Ya. Ada alun, ada ahlun, ada ailah, ada usrah. Saya tidak akan bahas yang lainnya, saya akan fokus ke sini dulu ya supaya waktu kita bisa efektif. Kalau disebutkan al itu bukan sekedar keluarga, tapi keluarga dengan segenap keturunan. Ya, keturunan. Dan kerabat. Nah, ini yang menarik. Kerabat. Jadi kerabat itu dari bahasa Arab, korobah. Ini korobah. Ini banyak sekali ya dari bahasa Arab terambil itu. Korobah itu dari kata koruba, sifatnya disebut dengan korib. Sudah jadi bahasa Indonesia, karib, sahabat karib. Ya, yang dekat. Jadi kalau kita sebutkan kerabat bisa jadi dari garis famili misalnya. Ya kalau ayah misalnya punya saudara jadi paman kita, ya. Jadi uak kita misalnya. Ini keturunan ke bawah tentunya. Ada anak, ada cucu lah. Saya batasi sampai sini dulu. Tadi itu sampai ke bawah. Ada ke samping, misalnya ada paman, ada bibi. Bisa juga ada teman, karena kerabat itu bisa teman. Ya. Nah, ini al. Kita ambil contoh misalnya Fir'aun itu, Fir'aun disebutkan alnya. Ya, misalnya kalimat Fir'aun pertama di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-49. Wa idz najjainakum min ali Fir'aun. Ada alnya. Wasumunakum su'al adzab. Ingatlah kalian, hei, kan umatnya Musa alaihi salam, ketika kami selamatkan kalian dari kekejaman ya keluarga besar Fir'aun ini. Ya, siapa yang dimaksudkan? Ini kerabat-kerabatnya, koleganya dan sebagainya. Yang memang ada ramalan dari seorang dukun pada saat itu akan ada seorang yang melahirkan seorang anak laki-laki, jika lahir itu akan ya menghancurkan keluarga dan ke singgasana Firaun pada saat itu. Maka Firaun mengeluarkan dekret harus ada algojo yang mendampingi setiap ibu yang tengah mengandung dilihat sampai melahirkan. Ketika dia melahirkan, kalau perempuan bebas hidup, kalau laki-laki langsung dieksekusi ya di depan ibu yang baru melahirkannya, jatuhkan langsung eksekusi. Yudzabihuna abnaakum. Itu disebut oleh Al-Qur'an sebagai siksa yang paling kejam, siksa yang paling luar biasa. Ya, cuma maaf sekali sekejam-kejamnya Firaun, dia tetap kejam, tetap buruk, tetap kejam, tetap buruk. Cuma sekejam-kejamnya dia Firaun yang dilaknat oleh Allah itu dijadikan contoh dalam kehidupan, diabadikan muminya sebagai hal yang buruk, ya, sekejam-kejamnya dia nunggu lahiran, kalau perempuan bebas, laki-laki eksekusi. Manusia sekarang belum lahir sudah dieksekusi. Ada yang tega mengaborsi, belum lahir dan dia nggak peduli mau laki-laki mau perempuan. Jadi kalau Al-Quran menyebut perbuatan Fir'aun sebagai siksa yang paling kejam, maka saya nggak bisa mencari kata lagi terhadap manusia yang tega menghabisi dia anak sebelum bahkan dilahirkan dengan tujuan yang buruk, bukan karena faktor-faktor medis yang dibenarkan oleh syariat. Ya, maaf, kembali ke sini, maka perbuatan mereka itu disebut dengan al, ya, koleganya, kerabatnya, keluarga besar. Itu dalam konteks yang negatif. Maka di Fir'aun itu ada penasehatnya namanya Haman, ya, ada bala tentaranya dan sebagainya, itu oleh Al-Quran dikumpulkan jadi al, kerabat. Saya ingin menunjukkan sebuah kesan bahwa kalau ada kata al, ini menunjuk satu hubungan ya, yang sangat rekat, baik dari garis keturunan ataupun kekerabatan. Kekerabatan bisa masih dari garis family ataupun misalnya teman dan sebagainya. Nah, yang sisi positifnya sampai Allah jadikan satu surah adalah Imran. Ya, dicontohkan langsung oleh Allah. Bahkan ada surah namanya Ali Imran, keluarga besarnya Imran, baik dari keturunannya ataupun kerabatnya, familinya, itu semua jadi sebuah contoh yang Allah berikan kepada kita bagaimana membangun sebuah keluarga. Kenapa mesti Imran? Ya, supaya manusia nggak ngeles. Sebab kalau masih dicontohkan Nabi, Rasul, orang akan katakan itu kan keluarga Nabi Ustadz, keluarga Rasul Ustadz. Makanya Allah tunjukkan yang bukan Nabi dan bukan Rasul, tapi bisa menyiapkan keturunannya, bahkan di antara mereka ada yang jadi Nabi dan Rasul. Ya, makanya ketika Allah menegaskan, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 33, perhatikan firmannya.
Ya, innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Dzurriyyah muncul lagi. Ayat 34-nya, dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd wallahu samii'un 'alim. Innallaha astafa, sungguh Allah telah memilih ya dengan jalur-jalur kebaikan. Satu, Adam. Ya, Adam disebutkan tunggal. Keluarganya tidak masuk karena ada keluarga yang bermasalah di dalamnya. Wa Nuha, Nuh disebutkan tunggal. Ya, kenapa tunggal? Karena ada bagian keluarganya yang tidak ideal. Dalam konteks ini, ada yang bahkan menghambat dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam karena pengaruh-pengaruh tertentu. Kemudian ala Ibrahim, keluarga besar Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa disebutkan al? Karena dari dua jalur, dua istri beliau, Sayyidah Sarah, ya dengan Sayyidah Hajar, keturunannya keduanya, ke bawahnya banyak melahirkan Nabi dan Rasul dan orang-orang soleh. Termasuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau kita bicara keluarga besar Ibrahim alaihissalam, wajar itu Nabi, itu Rasul. Kan? Misal. Nah, tapi kalau ketika Allah menyampaikan wa ala Imran, keluarga besarnya Imran. Imran bukan Nabi, bukan Rasul. Seorang hamba Allah yang melihat pola kehidupan Nabi dan Rasul sebelumnya, bagaimana mereka diperintahkan oleh Allah membawa pedoman mendidik keluarga besarnya, kerabatnya dan sebagainya sehingga menyatu dalam kebaikan dan mewujudkan janji yang Allah berikan untuk mempertemukan mereka di surga. Maka diikutilah petunjuk itu dilakukan oleh beliau kompak dengan istrinya namanya Hannah. Ya, Hannah. Imran dengan Hannah kompak dengan istrinya menyiapkan konsepsi tadi. Apa yang diteruskan oleh mereka? Mereka kemudian menyiapkan ya begitu sejak sebelum mohon maaf sekali ya Hannah mengandung, melahirkan dan sebagainya, mereka sudah kompak. Keturunan kita mesti ikuti petunjuk Allah begini dan sebagainya. Maka dari sejak kemudian ada tanda-tanda mengandung, ya maka Hannah sudah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ke-36-nya, "Idz qalat imra'atu Imran, rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni." Ya Allah, aku bernazar kepadamu, aku siapkan jika nanti ada keturunanku ini ya Allah yang terlahir, aku siapkan untuk fokus dia beribadah ya Allah kepadamu ya Arhamar Rahimin, untuk dekat denganmu seperti yang engkau mintakan, engkau perintahkan supaya menyiapkan anak-anak keturunan itu ya tidak jauh dari Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan iman yang tadi telah kita sampaikan. Nah, maka secara singkat lahirlah Maryam. Nah, yang menarik ketika lahir ini teman-teman sekalian, semua polanya diikuti. Satu, doa. Jadi dari doa saat sebelum lahiran, setelah menikah, gitu kan? Doa saat sedang mengandung. Nah, ini saat nikah. Ya, nikah aja kan kita sudah berdoa kan? Barakallahu laka itu doa, ya. Kemudian saat istri mengandung, hamil, nanti ada doa juga. Kemudian saat lahiran ada doa juga supaya dijauhkan dari setan. Ayat 36 itu doa. Wa inni samaituha Maryam, diberi nama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Setelah kemudian diberi nama, kemudian dirawat, kemudian 4 konsisten, istiqomah, konsisten nanti ada 9 tahap untuk menuju itu ya, konsis 1, konsis 2, konsis 3, konsis 4 sampai konsisten. Ya, fokus ini, lihat sini teman-teman sekalian, apa yang bisa kita ketahui dulu sebentar. Imran ini punya kolega juga. Siapa di antara koleganya? Zakaria, ya, Nabi Zakaria. Zakaria itu Nabi, Imran bukan Nabi, bukan Rasul, Hannah bukan Nabi, bukan Rasul, kan? Punya kolega, ini Zakaria, yang ini kerabatnya, ini yang saya dikatakan al karena mencakup Nabi Zakaria di sini. Lahir Maryam. Apa yang dilakukan kemudian oleh keluarga ini ketika Maryam lahir? Pertama tadi doa, ini petunjuk bagi kita ya. Ya, petunjuk bagi kita. Jadi kalau nikah sudah ada doa, sudah ada dalam Islam, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, berdoa. Kemudian ketika mengandung ada doanya lagi. Ya, kalau tadi Hannah berdoa kepada Allah supaya minta dijauhkan dari setan, kita langsung diatur. Ada di Quran surah ke-7 misalnya, ya kita lihat di ayat 189, ya di ujung ayatnya, lain ataitana shalihan lanakunanna minasyakirin. Ayat 189 di surah ke-7 Al-A'raf. Ya, falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa, falamma athqalat da'awallaha rabbahuma, ya singkatnya lain ataitana shalihan lanakunanna minasyakirin. Ketika kandungan itu mulai lebih besar, lebih berat, di sana kemudian mereka berdoa meminta kepada Allah, khususnya istrinya bermohon, ya suaminya juga bermohon, ya Allah, mohon kau berkehendak jikalau anak yang dilahirkan, mohon jadikan anak yang saleh. Tentu kami akan sangat merasa bersyukur kepadamu. Ini sampai di ayat 189 saja, ya. Jelas. Ini berdoa. Kemudian setelah lahiran pun berdoa juga, ya supaya dijauhkan dari setan, tidak diganggu oleh setan. Karena itu nanti ada syariat di antaranya diadzankan. Ya ada itu hadisnya diriwayat At-Tirmidzi. Ya, kemudian setelah itu teman-teman sekalian, fokus ke sini, diberi nama yang baik. Ya, nama sesuai harapan ya. Misalnya gini, Anda mau jadi apa anaknya? Ahli Quran, Anda beri nama misalnya Muhammad Ahlul Quran.
ahli hadis Muhammad Fahimul Hadis, ahli tafsir Muhammad Faqihut Tafsir misalnya kan. Nah, dan seterusnya. Atau misalnya insinyur yang saleh, ya Muhammad Muhandis Saleh dan seterusnya. Ya, jadi Anda bisa cari nama-nama yang dengan nama itu menjadi doa. Ya, nama bukan sembarangan loh, hati-hati. Nama itu doa. Karena itu nanti ada beberapa sahabat yang namanya kurang bagus diganti langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menjadi baik. Ya, karena itu harapan, itu doa. Ya, kemudian setelah itu baru dirawat. Nah, ini yang paling hebat teman-teman sekalian. Imran dengan Hanna melihat pedoman-pedoman hidup para nabi sebelumnya yang baik-baik, melahirkan keturunan yang baik-baik, itu langsung mengikuti manhaj tersebut. Di antaranya apa? Tadi, iman, ilmu, harta mesti baik. Maka dicarilah pada saat itu orang yang paling soleh juga paling pintar keadaannya. Ya, jadi orang tuanya menyiapkan harta bendanya. Siapa orang paling soleh dan pintar? Untuk menjadi gurunya. Siapa guru anak ini? Maryam namanya. Ya, disebut dengan Maryam. Maryam kalau diartikan ke kita adalah perempuan yang sangat terhormat, terjaga diri dan dekat dengan Allah. Itu Maryam diantara maknanya. Maka diberi nama dengan Maryam, wa inni samaituha Maryama, dan ditunjuklah pada saat itu Nabi Zakaria alaihissalam. Zakaria orang yang paling alim pada saat itu, paling pintar sekaligus saleh. Nah, jadi ini teman-teman sekalian, kalau Anda ingin mencari guru, kan, untuk anak-anak di sekolah dan sebagainya, hal yang pertama Anda cek, ya salah satunya adalah guru komponennya. Bukan cuma pintar, yang pintar banyak. Tapi apakah kepintaran itu mendekatkan ia dengan Allah atau tidak? Anak-anak jadi ilmuwan, hebat, jadi direktur, ilmunya hebat, IQ-nya tinggi, tapi mohon maaf kepada Anda pun nggak sopan. Dan kepada Allah pun tidak punya adab. Sholat ditinggalkan, apa Anda mendapatkan investasi dari semua perjuangan Anda? Capek-capek Anda nyari harta dan sebagainya, mendapati kualitas seperti ini. Maka dari sejak kecil, investasikan di jalan yang benar. Cari guru yang soleh, cari guru yang pintar. Ya, tidak cukup dengan soleh saja, mesti pintar juga. Soleh iya, pintar tidak, bahaya juga nanti. Ya, bahaya juga karena nanti ada orang-orang tertentu yang di zaman Nabi ungkapkan ya kepada para sahabat bahwa akan tiba satu masa nanti orang yang kelihatan rajin sholat, rajin tahajud dan sebagainya, tapi perilakunya menyimpang. Itu yang disebut khawarij nanti. Ya, itu khawarij yang membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, seorang ahli surga, menantu Nabi, keponakan Nabi dibunuh. Ya, karena orang ini menganggap kafir. Ternyata yang bunuh ini rajin tahajud, rajin puasa dan sebagainya. Tapi mohon maaf tidak bisa menyelamatkan dia. Ya, mohon dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang belum jelas surganya membunuh seorang ahli surga? Ya, karena tadi kurang ilmu, kurang pengetahuan, kurang ilmu. Ya. Kembali ke sini. Ilmu disiapkan, ayo. Dan cari tempat. Tempatnya disiapkan. Jadi komponen perawatan ini ada kualitas orangnya, ada tempatnya, disebut dengan mihrab. Jadi mihrab itu tempat yang didesain langsung untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi untuk ibadah saja. Makanya imam di masjid itu ada tempat namanya mihrab, supaya imam bisa fokus berdoa, memimpin sholat dan sebagainya. Di tempat yang menjadikan kita terfokus kepada Allah untuk beribadah namanya mihrab. Jadi kalau Anda bikin mihrab di rumah misalnya, jauhkan semua aktivitas dunia. Handphone jangan masuk situ untuk urusan dunia, kan, baca urusan dunia jangan di situ, ya. Termasuk bikin status, ceklik aku sedang di mihrab, nggak usah keluar. Ya, itu untuk fokus ibadah saja. Nah, ketika Anda bisa menggunakan itu dengan baik, mihrab jadi satu-satunya tempat di antaranya yang bisa mempercepat datangnya rezeki sekaligus cepat terkabulnya doa. Itu mihrab. Anda boleh bikin mihrab, kemudian ya nggak harus luas, sehamparan sejadah juga bisa. Nah, yang ingin saya katakan, karena Hannah Imran menginginkan anaknya dekat dengan Allah, maka menyiapkan tempat juga yang sesuai. Jadi kalau kita tarik ke dunia kita sekarang, misalnya mihrab itu bisa diartikan tempat pendidikan yang baik, gitu kan? Tempat yang mendekatkan dengan Allah, di masjidnya, di rumahnya didesain. Anda ingin misalnya di rumah itu penuh dengan pengetahuan dan ketakwaan, silakan bikin ruangan untuk belajarnya, bikin ruangan misalnya penuhi dengan buku-buku, setting pakai misalnya speaker aktif murattal Quran dibacakan dalam harian, silakan anak Anda bisa baca, bisa dengar Quran dan sebagainya. Itu yang dimaksud spiritnya. Jadi ini contoh. Ya, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Hikmah bisa diambil bukan karena kekhususan kata, tapi makna yang luas di balik kata itu. Itu prinsip dalam tafsir salah satunya, termasuk kaidah asbabun nuzul. Nah, ini kalau terpenuhi, mohon maaf, namanya bagus, doanya bagus, gurunya bagus, ya, tempatnya bagus, disiapkan, perangkatnya bagus, tinggal konsisten kita mengerjakan itu semua. Maka apa yang terjadi? Baca ayat 37-nya. Ya, paling kiri sebelah bawah, paling bawah di mushaf standar. Fataqabbalaha rabbuha. Maka semua ikhtiar ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang terbaik. Ya. Taqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa ambataha nabatan hasana. Dan perkembangannya, pertumbuhannya akan langsung dipantau, diperhatikan secara serius langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yang terjadi pada Hannah Imran wa kafalaha Zakaria, ketika dirawat oleh Nabi Zakaria alaihissalam, apa jawabannya? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba. Setiap Nabi Zakaria, ini nabi nih, Imran bukan nabi, Hannah bukan nabi, Maryam itu bukan nabi, bukan rasul.
Tapi disiapkan. Tapi setiap kali pamannya mengantarkan kebutuhan Maryam, wajada indaha rizqa. Allah yang sudah siapkan. Jadi kalau kita sudah mendekatkan seorang hamba kepada Allah dan Allah menyayanginya, Allah tidak akan biarkan satu hamba pun turut campur dalam setiap kebutuhannya. Allah langsung yang berikan. Dengan caranya tentunya, dengan caranya. Ya, ada ditemukan. Dan hebatnya, Allahu Akbar, musim anggur ada anggur biasa. Bukan musim anggur, ada jeruk, ada tumbuhan, ada macam-macam. Ada kebutuhan, setiap yang dibutuhkan sudah ada. Sampai, dan itu berkali-kali, kullama, setiap kali. Ya, wajada indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadza. Pamannya sampai berkata, Maryam dari mana semua ini? Ya, padahal tahu. Nabi Zakaria tahu mustahil dari manapun kecuali Allah. Ya, Nabi Zakaria yang pegang kuncinya, pegang tempat dia gemboknya untuk masuknya, mengantarkannya beliau, tapi sudah ada. Beliau yakin tahu ini dari Allah. Tapi untuk menguji bagaimana keterangan sampai di lisan Maryam. Apa kata Maryam? Qalat huwa min indillah. Ini semua dari Allah. Anak yang diperkenalkan kepada Allah dengan pendidikan yang benar, maka keluarlah kemudian hasilnya dari lisannya. Ya, kalau Anda dekatkan dengan Allah, dengan kalimat-kalimat thayyibah dan sebagainya, Masya Allah, keluar itu Allah. Ajarkan istighfar, astagfirullah, subhanallah, Masya Allah. Ada anak disuntikkan yang keluarnya istighfar, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah, Masya Allah. Saya lihat video itu tuh. Ya, tapi kalau Anda dekatkan dengan misalnya ya tayangan-tayangan yang lain, atau misalnya ya mainan-mainan yang lain dan sebagainya, tidak salah, silahkan, cuma hasilnya juga keluar. Dekatkan dengan Doraemon, keluar Doraemon, Nobita, Suneo, Giant, ya Pokemon, macam-macam, ya, Tobot X, Tobot Y, ya, Robokar Poli, Embers dan sebagainya, bisa jadi. Saya hanya baca gitu kan. Tapi tidak salah, silahkan saja gitu kan. Cuma ya itu hasilnya. Jadi kalau Anda dekatkan dengan Allah, jadi hasilnya seperti ini. Keluarlah dengan kalimatnya, huwa min indillah, innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Dan ada kalimat dahsyat dari Maryam, Allah akan menjanjikan ya rizki tanpa batas bagi siapa yang dikehendakinya. Nah, kalimat siapa yang dikehendaki itu umum sifatnya, bukan menuju kepada Maryam saja, dan dibaca oleh Nabi Zakaria pada saat itu siapapun jika mengikuti manhaj ini, pedoman hidup ini. Ya, dan Nabi Zakaria membuktikan pada saat itu belum punya keturunan, belum ada anak, dan mohon maaf istrinya divonis sudah menopause dan mandul, secara medis mustahil punya keturunan. Maka diikutilah apa yang disebutkan oleh Maryam, sholat di mihrabnya itu, begitu sholat langsung dikabulkan. Kisahnya ada di ayat 38 sampai 39-nya. Poinnya teman-teman sekalian, ini adalah manhaj kehidupan. Dan kalau kita tarik ke dalam dunia kita, kemudian dihidupkan suasana ini dalam konteks kehidupan musyawarah misalnya ya, dengan keluarga besarnya, Masya Allah, Anda bisa cari tempat yang baik, kemudian mohon maaf sekali, ya guru-guru yang baik, sesuai dengan visi misi Anda maunya kemana gitu. Maka cari guru yang sesuai dengan itu, cari pendamping yang baik. Terus kehidupan yang baik, dipersaudarakan semuanya. Jangan cuma kumpul begini aja, persaudarakan, sehingga saling memahami, saling mengerti, saling mencintai. Orang yang saling mencintai karena Allah itu besar apresiasinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai pernah dengan izin Allah diizinkan ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala syafaat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada orang yang bersahabat erat saling mencintai karena Allah. Sampai ketika yang duluan itu masuk surga salah satunya, dia berkata, "Ya Allah, kemana kawanku, aku tidak temukan." Ya, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya orang yang tadi beriman juga gitu kan, kemudian disertakan dengan dia dan bergandengan keduanya ke surga. Yaitu nanti ada banyak peluang, dan di antara persaudaraan yang paling hebat itu adalah ahli Al-Qur'an. Al-Qur'an. Itu di Quran yang terakhir saya bahas, surah ke-13 ayat 23 sampai 24 dan keistimewaannya ayat 32 sampai 33. Al-Qur'an itu luar biasa. Saya sampai mendalami ayat ini, teman-teman sekalian, sampai saya memutuskan membuat sebuah program namanya STUAH, Sekolah Terbuka Usahakan Al-Quran Hafal, untuk membentuk keluarga besar Al-Quran, menyatukan dengan Quran, perbaiki dengan Al-Quran. Harapan terbesarnya, kembali kepada Allah, membawa satu kebanggaan yang kita siapkan. Ya, dan kita berharap Allah memberikan ridho dan rahmat itu kembali kepada Allah. Yang penting kita sudah berusaha. Ya, apa di antara kehebatannya? Kalau di At-Tur ini masih umum, ayat 21 ini sudah spesifik. Ya. Ya, Allah menyampaikan, perhatikan kalimatnya, jannatu 'adnin yadkhulunaha. Ya, ada orang nanti akan masuk surga lewat surga Aden. Tapi dia nggak sendirian. Wa man salaha min abaihim. Dia menggandeng bapak ibu termasuk keturunan ke atasnya yang saleh. Masya Allah. Tadi yang saya katakan, udah pasti beriman kan? Karena terbiasa mengerjakan amal saleh. Wa azwajihim, pasangan-pasangan hidupnya. Kalau suami gandeng istri, istri gandeng suami. Wa dzurriyyatihim, dzurriyyat muncul lagi. Keturunan-keturunan ke bawahnya, dan mereka berparade. Ya, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Dan Masya Allah, ketika mereka akan masuk lewat surga Aden, ternyata itu di setiap surga yang mereka lalui, mereka melalui semua pintu surga, sudah berjejer para malaikat menyambut dan mengucapkan selamat kepada mereka. Ada satu golongan, ya, disebutkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, dalam Al-Qur'an, dalam firman-Nya, mereka akan masuk satu rombongan besar
dipimpin oleh para ahli Al-Quran, para keluarga Al-Quran. Ketika mereka masuk disambut oleh para malaikat, berjejer semua di pintu surga dan mengatakan pada mereka, salamun alaikum bima sabar. Selamat, 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 karena Anda sudah sabar menyiapkan amal soleh ini sejak saat di dunia. Ternyata sabar itu mahal, teman-teman. Ternyata sabar itu mahal. Sabar lekat dengan ujian, lekat dengan masalah. Bukankah saat kita punya masalah kita bermohon kepada Allah, kita berdoa, kita sholat, kita puasa, itu sabar. Ternyata sabar itu mahal. Dan di antara jalan sabar itu ada yang dengan musibah, ada yang dengan amal soleh. Jadi ketika Allah menurunkan musibah pada kita, sesungguhnya itu salah satu jalan untuk mendapatkan rahmat Allah, dan boleh jadi ucapan malaikat di kemudian hari kalau kita bisa menyikapinya dengan bijak. Dan jika kita menyiapkan amal soleh dengan sabar, tahajud dengan sabar, sholat dengan sabar, ya kan? Tapi siapa yang ini yang menyiapkan amalan dengan sabar sampai disambut malaikat? Fani ama uqbadar, sekarang silahkan nikmati tempat terindah yang tidak pernah dimasuki makhluk manapun. Tidak jin, tidak manusia, tidak pernah kalian lamunkan seperti ini, tidak pernah kalian lihat dengan pandangan, dengar kisahnya seperti ini persis yang kalian bisa dapati. Silahkan masuk, selamat karena kesabaran yang telah kalian kerjakan. Dan ternyata di antara bentuk kesabaran yang disebutkan ini adalah amal saleh menjadi keluarga Al-Quran. Dari mana taunya? Karena kalimat pembuka di ayat 23 ini sama dengan pembuka di ayat 33 untuk menunjuk amalannya. Di ayat 33 di Quran surah 35 Fatir, paling kiri agak ke atas sedikit, Allah berfirman, Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Di Quran surah ke-13 ayat 23, Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Di Quran surah ke-35 ayat 233, Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Yang di sini disebutkan keluarga besarnya, di sini disebutkan amalannya dan tampilannya. Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir. Ya, mereka ketika masuk bukan cuma masuk rombongan, tapi dihiasi dengan pakaian yang indah. Gelang-gelang emas, walibasuhum fiha harir, pakaiannya sutra. Di At-Tirmidzi disebutkan bawa mahkota. Masya Allah, ahli Al-Quran pakai mahkota, pakai gelang-gelang emas, pakaian mewah, pakai sutra dan sebagainya. Dia menggandeng bapaknya, ibunya, pasangannya, anak cucunya, dan di sampingnya kerabatnya, teman-temannya, tetangganya. Masya Allah, mereka masuk bersama-sama. Siapa mereka? Tahu dari mana ahli Al-Quran? Ayat 32-nya. Tsumma awratsnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Ya, mereka itulah orang-orang yang kami wariskan Al-Quran kepada mereka. Jadi mereka mau jadi ahli Al-Quran. Jadi ahli Al-Quran itu bukan sekedar menghafal. Sering baca Al-Quran, mencintai Al-Quran, jadi ahli Al-Quran. Ya, mau mengamalkan Al-Quran, mencintainya, pengen baca, pengen mengamalkan. Walaupun mungkin selama hidup kita mencoba satu-satu, Al-Ikhlas dulu, terus pengen kita amalkan, Ad-Duha dulu. Yang penting konsisten mencintai Al-Quran, konsisten mengamalkannya sampai kita wafat. Alhamdulillah sambil menghafal dapat surat Al-Mulk misalnya, sambil menghafal qadar Allah dapat 30 juz, alhamdulillah, 3 juz, alhamdulillah, 3 halaman, alhamdulillah. Yang penting ada jiwa mencintai Al-Quran dan ingin kita mengamalkannya sampai terasa dalam jiwa kita kecintaan pada Al-Quran yang paling dalam. Itulah keluarga Al-Quran. Karena yang 30 juz pun kalau tidak punya rasa ini oleh Allah dinafikan. Minhum zalimun li nafsi, sayang. Ada yang sudah hafal 30 juz tapi zalim pada dirinya, tidak mengamalkan isi Al-Quran, malah bermaksiat. Ada yang menjadikan fatwanya dipotong-potong, ada yang mengalihkan ayat, ada yang menjauh dari maknanya. Wa minhum muqtasid, ada yang paket hemat baru untuk dirinya belum bisa berbagi. Tapi yang hebat, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah, adalah orang-orang ahli Al-Quran yang bisa menunjukkan kecintaannya pada Al-Quran dengan berbagi kebaikan. Berbagi kebaikan. Ini adalah upaya kita untuk membangun kekeluargaan dalam naungan Al-Quran, fi dhilalil Quran. Maka saya menginginkan bukan sekedar untuk baca. Mungkin teman-teman bikin grup di musyawarah share. Ya kawan-kawan, kita kompak yuk, kita setoran ya, atau kita baca ya, 1 hari bisa 1 halaman, kan? Terus teman-temen mencoba untuk menghafal, menghidupkan itu, dan paling dahsyatnya mencoba untuk mengamalkannya. Tadi mungkin jalannya, ada inisiatif untuk membangun rumah Quran, ada inisiatif bisa mensupport para ahli Al-Quran, tapi yang paling dahsyat adalah bagaimana teman-teman pun menyiapkan diri juga untuk menjadi bagian dari itu. Jadi kalau tadi ada rencana besar untuk bangun tempat untuk Quran, saya harap bukan fasilitas untuk orang lain juga, untuk keluarga Anda. Hidupkan anak-anak Anda di situ, bercengkrama dengan Al-Quran, hidupkan suasananya, hidupkan di rumahnya, dan mudah-mudahan ini adalah perantara terbaik untuk menyiapkan amalan kita sebelum kita pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ini yang bisa saya antarkan, tapi boleh jadi apa yang bisa saya sampaikan jika kita niatkan dengan baik, mungkin ini diantara sekian yang memberikan banyak manfaat, boleh jadi dengan izin Allah diantara sekian pengalaman hidup yang telah kita lalui. Pilihan ada pada Anda, semua usaha kita dipertaruhkan dengan ikhtiar kita. Silakan bedakan rasanya, rasakan bedanya, dan pasti akan terasa bedanya ketika kita mulai menjalaninya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.